Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Minal Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah atas semua nikmatnya. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih lanjutkan bahasan tentang zakat. Dan masih di bahasan yang tertuju kepada jenis-jenis harta yang wajib untuk dizakati. Dan kali ini kita akan menyempurnakan pembahasan zakat naqdain atau dua alat tukar emas dan perak beserta dengan turunannya. Dan setidaknya ini pembahasan yang kita bisa dikatakan terakhir dari pembahasan turunan dari emas dan perak, zakat emas dan perak. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan zakat perniagaan. Itu zakat yang diberlakukan pada barang-barang yang diniagakan. Nah, untuk menyempurnakan pembahasan zakat naqdain, zakat emas dan perak, dan apa saja yang menjadi turunannya, yaitu yang terakhir ini adalah zakatul mahri atau zakatus sadaqi, yaitu zakat mahar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya mahar yang dimaksudkan di sini adalah dia mahar yang pada umumnya yaitu emas dan perak. Maka dirinci. Jika mahar yang dimaksudkan tersebut adalah selain emas dan perak. Ini yang pertama kita akan sebutkan. Bila mahar tersebut selain emas dan perak, apakah mungkin berupa perhiasan tapi selain emas dan perak, seperti mungkin intan, berlian, permata, atau contohnya seperti barang-barang yang dipakai. Seperti contohnya bisa jadi kendaraan,
yaitu seperti mungkin mobil atau sepeda motor atau yang lainnya. Mungkin ada pula yang memberikan mahar berupa pesawat terbang barangkali ya, pesawat jet barangkali ya, atau mahar dari barang-barang atau benda yang tidak bergerak tapi ini bernilai, seperti contohnya adalah lahan, rumah, properti yang lainnya ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, maka begitu diterima atau terhutang dia ya, maka ini tidak ada zakatnya. Begitu diterima ya, atau terhutang dalam jangka waktu tertentu lalu dibayarkan, maka ini tidak ada zakatnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jenis mahar berikutnya adalah yang kedua, mahar yang berupa emas dan perak. Ya. Berupa emas dan perak. Bisa jadi seperti contohnya adalah perhiasan ya. Perhiasan berupa emas ataupun perak. Atau bukan perhiasan, tapi dia berupa emas dan perak. Seperti contohnya adalah emas batangan ya. Atau mungkin dalam bentuk ya, lempengan-lempengan ya, ini bisa juga dikatakan batangan ya, tapi kalau batangan kan ya biasa kiloan ya, kiloan. Kita katakan berupa lempengan yang lebih tipis-tipis, tapi dia bisa bernilai ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, maka apabila dibayar kontan emas tersebut di waktu akad atau diserahkan sebelumnya ya, maka ini tidak ada zakatnya, tidak ada zakatnya, tidak ada zakatnya. Belum ada zakat ketika itu karena langsung diserahkan ya. Dan ini belum ada bertahan 1 tahun, begitu juga ya belum dilihat ya nisabnya, demikian. Namun apabila ya diserahkan nilai dari mahar tersebut itu senilai nisab atau lebih. Contoh ada orang yang dia ingin memberikan mahar berupa benda-benda antik yang mungkin terbuat dari perak tapi nilainya mahal, ada nilai historis sejarah ya, mungkin dari keluarganya ya, atau lembaga apapun lah ya yang menerbitkan ya lempengan atau batangan dari emas ataupun perak tersebut ya. Apabila sudah sampai nilai nisabnya, kalau emas berarti sekitar ya 85 gram yang emas 24 karat, atau kalau dia perak maka senilai 595 gram ya. Mungkin dalam bentuk kita katakan vas bunga ya, seperti ini ya, itu terbuat dari perak. Ini bisa jadi perhiasan ya, tapi kita katakan ini berharga ya. Atau contohnya satu set peralatan yang semuanya dari perak ya. Yang ini lebih daripada nisabnya. Mungkin kalau ditimbang seluruhnya ada mungkin sekitar 2 kilo. Dia perak, ya, murni perak. Atau kalau dia emas, ya, yang berupa emas batangan, yang dia bukan perhiasan kita katakan, ya. Nah itu dijadikan mahar.
ya, dijadikan mahar. Maka apabila dibayar kontan di majelis akad nikah atau ya ketika lamaran kita katakan ya, dan belum ada 1 tahun, maka tidak wajib untuk tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya saat itu, kecuali apabila sudah bertahan pada sang wanita tersebut selama 1 tahun, maka baru sudah ya ada kewajiban zakatnya, karena sudah terpenuhi 2 syarat wajibnya, yaitu nilai dari emas ataupun perak tersebut, mahar itu sudah ya sesuai dengan nisab atau lebih, kemudian ya bertahan 1 tahun, mungkin ya setahun setelah pernikahan, maka wajib bayar zakatnya, seperti itu ya. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, apabila kasusnya adalah mahar tersebut terhutang. Nah ini dia, ini yang termasuk pembahasan yang penting juga. Mahar tersebut terhutang, di akad nikah itu terhutang. Memang disebutkan karena mungkin ini pernikahan tersebut minta untuk dipercepat, begitu ya. Dan nilai maharnya ternyata nilai emas ataupun perak yang itu nilai nisab atau di atas nisab. Tentunya ada orang yang mengatakan maharnya adalah 100 gram emas 24 karat. Nah, begitu contohnya. Atau satu seperangkat ya peralatan yang terbuat dari perak. Ya. Peralatan yang terbuat dari perak. Ya. Ya mungkin calon istri ini dia suka mungkin ya menulis, ya suka menulis, maka dibuat peralatan penanya itu perak, tempat penanya itu untuk meletakkan penanya itu pun perak, kemudian ada tempat untuk membacanya, nah itu juga terbuat dari perak, nah seperti itu ya. Demikian, dan itu katakanlah nilainya 2 kilo ya, bobotnya, beratnya sudah disebutkan 2 kilo, tapi terhutang karena sudah mendadak untuk segera menikah, katakan seperti itu, terhutang setahun kemudian baru dibayar. Nah, baik emas maupun perak yang sudah sampai nisabnya ini ya, kemudian di akad nikah tidak kontan dibayar, namun disepakati setahun setelah pernikahan baru dibayar. Nah, begitu diterima ya mahar tersebut, baik itu berupa emas ataupun perak yang ya sampai nisab atau lebih, maka wajib bagi sang wanita ya untuk dia mengeluarkan zakatnya 2,5% atau 1/40. Begitu diterima setahun kemudian. Ya. Apa sih bedanya dengan rincian sebelumnya? Maka kita katakan kalau rincian sebelumnya itu dibayarkan di kontan di akad nikah, maka tidak ada kewajiban zakat ketika itu kecuali sampai setahun. Nah begitu. Kalau ini ya kasus ini adalah dia terhutang, mahar terhutang berupa emas ataupun perak, itu nilainya adalah nilai nisab atau lebih. Nah begitu diterima ya oleh wanita tersebut ya, dan itu sudah 1 tahun ya, maka wajib untuk dibayarkan zakatnya. Atau katakan baru mampu 2 tahun atau disepakati 2 tahun memang karena nilainya mahal begitu ya, maka wajib dibayarkan zakatnya, ya begitu diterima. Pendapat yang kuat wallahu taala alam ya hanya dibayarkan untuk 1 tahun saja ya. Nah seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Rincian yang berikutnya, apabila ya seorang wanita sudah menerima zakatnya, sudah menerima maharnya, ya, sudah menerima maharnya. Katakanlah ini maharnya kontan dan nilai mahar tersebut, ya, atau kita katakan ya dipersyaratkan, contoh nih, ada syarat begini, ya. Ini syaratnya, ini adalah kontan. Kalau kontan, ya, maka kita rinci dulu. Kalau kontan, ya, kalau kontan, kita ulangi. Kalau terhutang, ini kasus terhutang maharnya, dan dalam terhutang ini dipersyaratkan bahwasanya tidak boleh untuk digauli, ya, tidak boleh untuk digauli sampai nanti dibayarkan maharnya, dan itu setahun. Jadi terjadi akad nikah, lalu terhutang maharnya, dan mahar ini adalah mahar ya berupa emas atau perak yang sudah sampai nisab atau di atas nisab. Contohnya tadi seperti 100 gram emas 24 karat, tapi terhutang 1 tahun. Ya, kata pihak laki-laki terhutang 1 tahun, baik diterima. Lalu diajukan syarat tidak boleh digauli kecuali sampai nanti dibayarkan maharnya. Nah begitu. Nah begitu sudah sampai 1 tahun, jadi mereka dalam 1 tahun tidak ada hubungan badan. Ya. Nah begitu diterima maharnya. Setahun tersebut. Ternyata terjadi cekcok. Kemudian terjadi talak sebelum ada hubungan badan. Sama sekali belum ada hubungan badan. Ya karena mungkin ya pihak laki-laki mungkin atau si suami dia merasa jengkel begitu ya. Harus dia menahan syahwatnya selama setahun. Tapi kalau bicara tentang mahar dan hutang maharnya ini, itu semangat kali sang istrinya. Nah begitu diserahkan maharnya, ini mahar pas di waktu jatuh tempo, ya. Apalagi pas jatuh tempo diingatkan seperti itu, ya. Dipaksa untuk segera dibayarkan karena sudah jatuh tempo, kan begitu ya. Dengan terpaksa sang suami pun, ya, mengeluarkan mahar tersebut, ya, atau membeli mahar tersebut karena sudah mengumpulkan duitnya, begitu dibeli mahar tersebut. Nah begitu diserahkan maharnya, kemudian ditalak karena jengkel, ya, sebelum ada hubungan badan, dan itu sudah setahun. Maka ya nisab sudah masuk, haul sudah masuk, 2 syarat ini sudah masuk, maka wajib untuk bayar zakat. Tapi ingat, talak tersebut berlaku dan langsung terjadi perpisahan. Apa sebabnya? Karena ya belum ada hubungan badan di antara keduanya sama sekali. Ya. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an untuk wanita yang belum terjadi hubungan badan lalu ditalak oleh suaminya dan belum sama sekali digauli, maka itu langsung kontan, tidak ada masa iddah. Tidak ada masa iddah berarti apa? Langsung putus suami istri. Kalau nanti mau ya nikah kembali, kalau mau rujuk kembali, maka harus dengan akad baru. Demikian. Namun bagaimana dengan status kewajiban zakat pada mahar tersebut? Karena untuk wanita yang ditalak dalam kondisi belum digauli, maharnya tersebut itu didapatkan setengah. Berarti kembali setengah kepada sang suami, kan begitu. Maka ya, nah di sini karena tadinya harta tersebut, mahar tersebut itu bersatu, ya, begitu terjadi talak, maka ini setengah
untuk sang istri, mantan lebih tepat, dan setengah untuk sang suami, kembali dia. Namun kewajiban zakat sudah berlaku karena sudah setahun dan itu sudah sampai nisab. Maka para ulama menyebutkan ya, kewajiban zakat itu setengahnya dibebankan kepada ya suami, setengahnya dibebankan kepada istri atau mantan kita katakan ya. Demikian. Begitu ya para hamba Allah rahimani warahmatullah. Nah, ini serunya pembahasan tentang zakat itu sampai seperti ini dibahas ya. Dan ada kaitannya dengan apa? Zakat ya. Jadi pada mahar itu seperti ini para hamba Allah. Mungkin kalau dalam bahasan kita, lawong sudah nggak suami istri kok, kan gitu ya. Lawong sudah begini kok, ya sudah pisah. Kan setengahnya juga punya untuk siapa? Untuk sang istri, setengahnya untuk sang suami. Itu gimana? Ya maka kita katakan di situ ada zakatnya. Karena ya wanita yang ditalak dalam kondisi tidak digauli, dalam kondisi dia belum pernah digauli dan dia terhutang maharnya, maka dia berhak terhadap setengah dari mahar tersebut, ya, dan setengahnya lagi kembali kepada sang suami. Ternyata mahar tersebut adalah harta yang wajib dizakati. Maka kalau begitu, ya, karena ini sudah masing-masing miliknya dan sebelumnya bersatu itu sudah wajib zakat, maka di sini dikenakan zakat, ya, setengahnya itu kepada mantan istri, setengahnya kepada mantan suami. Demikian, ya. Wallahu ta'ala alam. Nah, ini barangkali materi kita pada pertemuan kali ini, dan insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita akan beralih kepada zakat al-mawashi atau al-an'am, ya. Zakat hewan ternak atau zakat gembalaan, ya, hewan ternak gembalaan. Baik, kita buka sesi soal jawab bagi pertanyaan yang belum dijawab. Silahkan barangkali dinaikkan. Silahkan admin. Baik, ini ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, pertanyaan di luar tema. Saya mau bertanya, bagaimana kalau suami setiap kali marah ataupun berselisih paham, beliau beberapa kali mengucapkan kata pisah, setelah itu kami baikan lagi. Tapi setelah anak tanya, beliau bilang tak ada niat untuk berpisah, tapi untuk menenangkan diri sejenak. Setelah anak ingat-ingat beberapa tahun yang lalu, suami saya marah besar dan pernah mengucapkan talak kepada saya, namun kami rujuk kembali. Beberapa hari yang lalu beliau mentalak saya lagi karena ada permasalahan yang membuat suami saya emosi, Ustaz. Saya mau bertanya bagaimana hukum pernikahan kami, Ustaz? Mohon bimbingan dan nasihatnya, Ustaz, untuk rumah tangga kami. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya, dan semoga Allah memberikan kepada kita pasangan hidup yang memiliki kesolehan dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Saya ingatkan kepada pihak laki-laki, para suami, jangan mudah mengucapkan kata cerai atau talak. Jangan, ya. Nanti kita yang rugi. Terkadang kita ini masih butuh kepada istri. Ketika emosi, ya, kita merasa tidak butuh, tapi sudah rendah nanti emosinya, nah kembali dia sadar bahwasanya kita masih butuh. Ada anak-anak, kita masih cinta. Nah, ini kan nanti yang ada penyesalan. Jangan biasakan ya mengucapkan kata-kata talak kalau emosi. Ya. Ini nasihat kepada para suami. Hendaknya kalau kita emosi keluar dari ya rumah atau menghindar dari sebab atau penyebab munculnya emosi masalah tersebut. Dan saya pesankan kepada para istri, kalau suami ketika emosi dia keluar rumah, biarkan. Yang penting nggak bunuh diri saja dia. Ya, ya kalau dia keluar itu dia hanya untuk menenangkan diri, biarkan, nggak apa-apa. Dulu dalam
sebuah hadis diceritakan bahwasanya Ali radhiyallahu an itu bertengkar dengan Fatimah radhiyallahu anha. Lalu didapatkan Ali itu keluar dari rumah, ya. Lalu dia menuju masjid. Lalu Nabi SAW datang kepada ya rumah Ali, mencari Ali, yang didapati ya Fatimah radhiyallahu anha. Ya. Itu menanyakan Ali suaminya. Dia tidak tahu karena baru saja bertengkar tadi, demikian. Lalu dicari ternyata di masjid. Demikian. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada satu solusi kalau emosi itu menghindar dari sebab masalah. Dengan cara ya keluar dari rumah karena masalahnya adalah pada istri. Itu terjadi pertengkaran, maka keluar, dan hendaknya paham para istri, biarkan suami keluar. Ya. Yang penting tidak bunuh diri satu atau cari istri lagi. Nah, itu mungkin ya. Nah, ini dia. Nah, kemudian yang kedua, saran saya kepada para istri, jangan cepat, jangan mudah sekali lah memunculkan emosi suami. Kadang masalah-masalah sepele ini bertengkar atau buat marah suami. Ini kita katakan ya, cobalah berpikir yang jernih. Memang sih rumah tangga itu ya tidak mungkin lepas dari riak-riak dalam ya rumah tangga, karena kita sedang mengarungi ya samudra kehidupan rumah tangga ini. Cuma janganlah masalah-masalah sepele ini lantas lantas ini memunculkan hal-hal yang besar padahal sepele. Ya. Demikian. Ini ya. Baik. Nah, bagaimana hukum ya ungkapan talak? Jadi perlu saya sampaikan di sini. Saya masih kalau kasus seperti ini butuh untuk ya menanyakan langsung kepada orang yang mentalaknya. Itu pertama ungkapannya. Ya, ungkapannya. Jadi menelisik tentang ungkapannya. Jadi saya akan jelaskan dari sisi ungkapan. Talak itu ditinjau dari ungkapannya, maka terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan lafadz talak ya sharih. Itu seperti ungkapan cerai atau talak itu sendiri. Ini maknanya tidak lain adalah ya mengakhiri status hubungan suami istri. Statusnya itu langsung hilang. Kalimat cerai atau talak itu diakhiri. Nah, seperti itu. Tidak ada makna yang lain kecuali ini. Maka bila ungkapan ini diungkapkan baik itu serius maupun main-main, maka berlaku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ya. Ada 3 hal yang seriusnya adalah serius, yang main-mainnya juga serius. An-nikah wa talaq wa raja'ah. Nikah, talak, rujuk. Jadi kalau talak ini main-main itu jatuh. Demikian. Kalau dia ya ungkapannya adalah sharih, jelas gamblang seperti talak atau cerai. Karena itu makna yang sinonim ya. Kemudian yang kedua adalah lafadz talak kinayah. Lafadz talak kinayah ini adalah ungkapan-ungkapan yang bisa bermakna talak atau juga bisa bermakna selain talak. Seperti ungkapan ini adalah ungkapan pisah. Jadi kata pisah kalau diungkapkan oleh suami, maka ini belum jelas. Karena pisah itu bisa maksudnya pisah ya ranjang atau pisah tempat tinggal karena pekerjaan, contohnya menuntut pekerjaan ya. Atau contohnya ini diungkapkan oleh suami karena ya dia ingin melampiaskan kemarahan. Demikian ya. Atau bisa juga untuk mengakhiri status hubungan suami istri, bisa jadi. Demikian. Bisa juga contohnya kalimat yang termasuk dia kinayah, lafadz yang kinayah, lafadz talak yang kinayah adalah ungkapan seperti pulang ke rumah orang tuamu, diusir dari rumah. Ya. Demikian. Atau ungkapan contohnya adalah ya kita bukan lagi suami istri. Yang seperti ini juga belum jelas. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, para ulama menyatakan bahwasanya untuk ungkapan-ungkapan yang ini merupakan lafadz talak yang kinayah, untuk berlaku dan jatuhnya talak itu adalah
dengan adanya niat dari sang suami ketika mengucapkannya untuk mentalak. Tapi kalau tujuannya adalah selain dari mentalak, seperti contohnya untuk menghentikan pertengkaran atau untuk menghentikan pertanyaan istri, atau untuk meluapkan emosi, atau seterusnya, maka yang seperti ini tidak jatuh talak. Tapi kalau niatnya adalah untuk mentalak, walaupun dengan kalimat kita pisah, atau kita tidak ada lagi hubungan, tapi maksudnya adalah niat mentalak, maka ini jatuh berlaku talak. Demikian. Oleh karenanya, coba dari kasus-kasus yang diucapkan oleh sang suami tentang talak itu pertama diingat kata-kata talaknya, kata-katanya. Apakah itu talak atau selain talak? Apakah itu kalimat cerai ataukah selain cerai? Kemudian ditanyakan kalau dia selain cerai, selain talak, seperti kalimat pisah. Tadi ada ungkapan pisah, kata-kata pisah. Nah, ini coba ditanyakan, itu maksudnya adalah niat mentalak atau bukan? Kalau bukan mentalak, maka tidak dihitung. Demikian. Nah, seperti itu, Wallahu ta'ala alam wa anti fajazakillahu khair wa fiq barakallah. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kita cukupkan dulu kajian kita karena sudah masuk waktu salat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pendengar, para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita memberikan motivasi untuk berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin, menyempurnakan, merampungkan pembangunannya. Bagi kita yang ingin mendapatkan pahala sebuah rumah di surga yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya dari apa yang kita infakkan, dan ini akan mengalirkan pahala berterusan karena sudah dimanfaatkan untuk sholat 5 waktu dan kajian-kajian. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 5544332278 atas nama Yayasan Cahaya Tauhid Medan. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.